Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan renungan kita mengenai kosmos kekristenan. Hari ini kita akan berbicara mengenai penghakiman yang akan diterima oleh kosmos kekristenan. Nah, mari kita baca dulu Wahyu pasal 17 ayat 1. Dengan pemahaman bahwa kitab Wahyu adalah kitab dengan bahasa simbol. Wahyu ayat 1 dikatakan semaino, artinya malaikat memberikan pewahyuan kepada Rasul Yohanes melalui bahasa simbol. Sema, istilah Yunani itu artinya simbol. Nah, jadi kita harus lihat di sini perempuan. Di sini ada, dalam kitab Wahyu ada 3 perempuan. Perempuan di Wahyu pasal 12 kita nggak bahas sekarang. Ada perempuan di Wahyu pasal 17, ada juga perempuan yang disebut mempelai domba. Semua itu simbol mempelai yang kota Yerusalem baru, ya, yaitu disebut mempelai domba. Kita akan lihat dulu pasal 17 ayat 1 dikatakan, saya baca dulu ya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadamu, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan. Istilah Yunani di sini harusnya diterjemahkan penghakiman, ya, atau keputusan dalam arti verdict itu keputusan penghakiman, ya, atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi perempuan memiliki karakteristik, kita nggak bahas dulu yang pelacur besarnya ini. Tapi yang di ayat 3 dikatakan, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang. Binatang di sini bukan binatang jasmani perempuan itu duduk di situ, ya. Tetapi binatang ini simbol dari sistem pemerintahan manusia. Sudah lihat kalau kitab Daniel itu banyak sekali binatang-binatang yang menjadikan simbol daripada kerajaan-kerajaan manusia. Nah, perempuan ini dari kejadian Wahyu itu perempuan selalu simbol dari gereja. Surat Roma mengatakan bahwa Adam itu gambaran dari dia yang akan datang. Jadi Adam itu gambaran Kristus, maka mempelainya Adam, Hawa itu gambaran daripada gereja, ya. Nah, jadi di sini karakteristik gereja ini adalah dia duduk di atas sistem pemerintahan manusia, atau dengan kata lain, gereja ini ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Itulah dia kosmos. Jadi gereja yang ditopang oleh kosmos manusiawi itu, ya. Memang dia menjadi besar. Kota itu dalam kitab Wahyu juga sistem pemerintahan juga, dan dia disebut Babel. Nanti kita lihat, nanti karakteristiknya kita lihat satu persatu. Tapi untuk saat ini kita fokus dulu kepada penghakiman yang akan datang kepada gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Nah, kita melihat kalau kita baca nanti selanjutnya pasal 18, kosmos kekristenan itu atau gereja yang ditopang sistem pemerintahan manusia ini akan dihancurkan, tidak akan bangkit lagi, ya. Karena gereja yang di sini kan disebut Babel. Nanti kita lihatlah itu satu-satu dulu kita bahas, karena ini 2 pasal yang sangat banyak orang keliru. Ada yang mengatakan Babel itu katanya Amerika, katanya. Itu enggak, Babel itu adalah simbol yang dikenakan kepada perempuan ini. Kita lihat dulu pasal 17 ayat 5. Dan pada dahi daripada si perempuan pelacur ini, gereja yang ditopang sistem pemerintahan manusia itu, pada dahinya tertulis suatu nama, suatu misteri. Ya, misteri itu pewahyuan yang kalau orang nggak diwahyukan ya nggak lihat. Tapi kalau diwahyukan dia lihat. Dikatakan suatu misteri, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian bumi. Jadi perempuan pelacur itu disematkan di dahinya itu simbol daripada Babel, Big Babel, Babel besar, ya. Nah, Babel itu kita tahu kan kota sejarah itu yang dibangun oleh Nimrod dan menentang Tuhan, ya. Nah, jadi gereja atau kosmos kekristenan ini rencananya dia menentang rencana Tuhan. Bukan itu gereja yang Tuhan maksud ya ketika Yesus berkata, aku akan memberikan gerejaku. Itu yang dimaksud Yesus itu yang di pasal 12, nanti kita lihat. Sekarang kita lihat tadi. Berarti Babel ini akan dihakimi dan tidak akan bangkit lagi. Kerajaan-kerajaan manusia. Sekarang gini lah. Denominasi itu, saudaraku, apa sih sebenarnya? Itu kerajaan manusia yang dibangun oleh Nimrod. Yang entah itu namanya misalnya Calvinis, ya Calvin itu situ. Lutheran,
udah gitu Mennonite, Simon Menno, udah gitu ada lagi apa Wesleyan apa namanya itu apa itu gerejanya John Wesley itu ya. Nah ada lagi macam-macam itu. Ada juga yang namanya nama aliran ya, Pentakosta, karismatik dan sebagainya. Tapi itu adalah kerajaan-kerajaan manusia. Bahkan di lokal-lokal itu, saudara kalau masuk suatu gedung denominasi, nggak lama kemudian saudara akan ketemu Nimrodnya. Orang yang berotoritas di situ, kerajaannya dia itu, yang dia bahkan bisa mengatur programnya, ngatur segala bisa mecat wakilnya, bahkan dia barangkali memiliki seluruh aset yang di situ. Itu kerajaan manusia denominasi itu. Itulah dia perempuan pelacur yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Nah, kosmosnya yang seperti itu akan dihakimi nanti. Ketika Tuhan sudah datang kedua kali, biasa disebut, itu dia menghakimi. Karena kita semua ini akan, gereja itu akan dihakimi. Ya, so jangan pikir kita gereja akan diangkat ke sorga nun jauh di sana nyanyi selamanya. Itu dongeng konyol sekali. Nggak ada di Alkitab yang kayak begitu. Ya, jadi kita semua akan dihakimi, dan terutama gereja. Nanti penghakiman berbeda tuh. Nah, nanti kita bahas gereja yang pasal 12 dengan gereja yang di pasal 17 maupun mempelai anak domba. Itu penghakimannya beda-beda ya, jangan dipukul rata aja ya. Nah, oke. Kita harus lihat dulu sifat dasar dari penghakiman. Penghakiman itu bukan saja penghukuman dalam arti apa yang dicabut orang itu lainnya, bukan itu aja. Tapi penghakiman itu ada sisi positifnya. Nah, mari kita lihat dulu di dalam Yesaya 26 ya. Aspek positif daripada penghakiman Tuhan itu. Yesaya 26 ayat yang ke-9, saya baca bagian bawahnya itu. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi orang kalau belajar, mau tahu belajar yang benar itu, belajar kebenaran, dia mesti dihakimi oleh Tuhan. Itu makanya pemazmur bilang, selidikilah aku, hakimilah aku, ya ujilah aku. Ya supaya tahu ini, supaya kita tahu kebenaran. Nah, bagi orang yang mencintai kebenaran, dia nggak takut dihakimi. Justru dengan penghakiman itulah kita bisa mengenal kebenaran. Ya, nah, jadi ingat ya sekali lagi ya, kedatangan Yesus yang kedua kali biasa disebut itu bukan untuk ngangkat gereja, lempar ke sorga nun jauh di sana nyanyi-nyanyi kerjanya, bukan. Dia akan menghakimi gereja. Dan Paulus salah satu seorang yang dia bilang, jadi ikuti contohku. Dia bilang di surat terakhirnya itu 2 Timotius, ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Tuhan, hakim yang adil. Sudah tahu ya kalau hakim yang adil itu ya, bukan hakim yang penuh kasih karunia, dia maunya aja ngasih upah. Kamu saya kasih upah, enggak gitu. Ya, upahnya itu namanya hakim nggak adil itu. Kalau yang adil memang ada pekerjaannya, ada sesuai dengan ministry seseorang, itu engkau layak memang untuk mendapat itu ya. Jadi kayak orang Farisi ahli Taurat, Yesus pernah bilang ini kan, mereka udah dapat upahnya ya. Artinya orang Farisi ahli Taurat ditopang oleh sistem pemerintahan manusia, karena begitulah agama Yudaisme itu kan. Dia sudah mendapat uang gaji dari bait suci itu, makan persepuluhan suci sudah dapat itu. Dia sudah dapat jabatan, hormat manusia, ada 70 itu anggota Sanhedrin itu. Hormat manusia juga didapat. Makanya kalau Yesus bilang, ya udah, kalau sudah dapat upahnya ya sudah. Artinya di zaman berikut, orang Farisi ahli Taurat yang model-model atau Farisi Taurat yang di zaman masa kekristenan ini yang udah dapat upahnya, dia melayani Tuhan kan. Orang-orang tokoh-tokoh agamawi yang di dalam kosmos kekristenan, dia sudah dapat uang, dapat gaji, sudah dapat dia jabatan sebagai gembala sidang lah, entah apa namanya. Dia sudah dapat hormat manusia, dihormati, dihargai oleh manusia dan sebagainya, terutama oleh alirannya tentu ya. Tuhan Yesus bilang, ya sudahlah, kalau sudah dapat upahnya ya enggak lagi. Karena ini hakim yang adil, Bapak Saudara. Ini bukan hakim yang asal dengan penuh kasih karunia ya, ini ada anak emas, enggak gitu. Ini hakim yang adil sesuai. Paulus juga tegaskan, semua kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan. Makanya dibilang jangan banyak orang mau sebagai guru lah. Nanti kau dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Kalau orang lain yang bukan guru nilai 6 udah lulus. Tapi kalau guru mesti 7 atau 8 atau bahkan harus 9 ya. Ya tapi kalau udah karunia kita mengajar ya kita jalankan ya. Oke lah. Kesimpulannya apa?
Simpulannya, kosmos kekristenan, ya, yaitu gereja. Ingat ya, saya simpulan nih. Kosmos kekristenan adalah gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Itulah dia denominasi. Kalau di sini, kalau ibunya itu Katolik. Nah, kalau anak-anaknya itu gereja pecahannya itu Protestan, itu semuanya Pentakosta, Karismatik, itu anak-anaknya itu, ya. Jadi kosmos kekristenan yang itu adalah gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia, ini akan dihakimi ketika kedatangan Tuhan yang biasa disebut 2 kali, ya. Soal apakah seorang nanti dapat upah apa enggak, pokoknya dia hakim yang adil. Dia akan lihat, Tuhan Yesus akan lihat, ini layak nggak ini dapat upah. Upahnya apa? Untuk ditampilkan atau melayani di zaman berikut yang biasa kita bayar disebut zaman kerajaan 1000 tahun. Ingat ya, di zaman kerajaan 1000 tahun tidak semua orang Kristen lahir baru langsung bisa memerintah di situ. Sebab dia fungsinya sebagai imam-imam dan raja-raja. Nah, kalau dalam kosmos kekristenan, keimamannya kita udah bahas kan. Rusaknya minta ampun. Dibilang keimaman Harun bukan, keimaman Melkisedek bukan. Ya, jadi itulah ya. Kita serahkanlah ya kepada Tuhan Yesus yang akan menghakimi gerejanya. Haleluya. Amin.